Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, buronan kasus pembobolan Bank BNI sejak tahun 2003, Maria Pauline Lumowa akhirnya ditangkap Kepolisian Republik Indonesia di Serbia. Ekstradisi Maria membutuhkan proses selama 1 tahun hingga kembali ke Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berhasil membawa buronan kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke tanah air. Setelah wanita yang telah menjadi buron selama 17 tahun tersebut telah melarikan diri ke berbagai negara hingga akhirnya ditangkap pihak Interpol di Serbia. Sebelumnya, penangkapan Maria berlangsung sejak tanggal 19 Juli 2019 lalu di Serbia akibat red note yang dimilikinya. Bahkan, sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk memulangkan Maria meski kedua negara tidak memiliki perjanjian untuk melakukan ekstradisi. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menjelaskan bahwa proses pemulangan Maria yang berlangsung selama 1 tahun tersebut telah melalui serangkaian proses termasuk pendekatan kepada sejumlah nama di Serbia. Meskipun sempat menemui beberapa masalah, namun akhirnya tersangka berhasil dibawa kembali ke Indonesia untuk diproses lebih lanjut. Dan ada pengacara beliau MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga, ya, upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap, tetapi pemerintah Serbia committed. Ya, saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap committed, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Adapun pemerintah Indonesia juga meminta pihak Serbia untuk mempercepat proses ekstradisi sebelum tanggal 17 Juli mendatang saat proses hukum Maria selesai dan dapat kembali dibebaskan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, untuk membahas tema mengenai perkuat sistem keamanan perbankan, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom ada Mas Bima Yudhistira, Ekonomi Indef. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama kami di Market Review, Mas Bima. Ya, soal isu yang kemudian sangat hangat sekali diperbincangkan bagaimana sebetulnya buronan pembobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah Maria Lumowa sudah kemudian berhasil diekstradisi dari Serbia ke Indonesia. Dari point of view pengamanan ataupun mungkin pengawasan lah ya, pengawasan dan juga bagaimana sebetulnya perbankan melakukan screening berlapis kepada debiturnya. Apa yang bisa dianalisa, Mas Bima? Iya, jadi ini kan semacam kasus penipuan ya, LC fiktif, dan memang kejadiannya pada tahun 2002 sampai 2003 itu berapa kali terjadi transfer uang ya. Jadi salah satu yang bisa menjadi pelajaran penting adalah pada waktu itu Bank BNI ini kan melakukan semacam otonomi kewenangan kepada cabangnya. Nah, sehingga ini membuat pengawasan di level pusat, khususnya pada divisi internasional ini kan melemah gitu ya. Sehingga dianggap bahwa cabang itu bisa menyelesaikan sendiri permasalahan-permasalahan. Nah, tapi ternyata ini kan sudah masuk dalam ranah pidana gitu, karena melibatkan juga oknum orang dalam atau kemudian ada salah satu karyawan yang melakukan fraud sehingga membantu terbitnya LC fiktif itu. Jadi kalau kita bisa tarik ya, satu pelajaran penting adalah bagaimanapun juga, walaupun beberapa bank memang masih melakukan otonomi, mempercayakan permasalahan pengawasan itu kepada level cabang, tapi peran dari pusat untuk membuat pengamanan secara berlapis itu tetap penting. Dan kalau kita lihat ini kan tahun 2002 ya, artinya sudah berlangsung 18 tahun yang lalu. Dan sejak 18 tahun yang lalu saya kira keamanan, pengawasan untuk LC terutama itu sudah dilakukan secara berlapis ya. Tetapi tetap saja bahwa kita harus melihat sekarang ini semakin canggih teknologi, semakin ketat pengawasan, tetapi
para penipu ataupun kemudian oknum yang bermain ini juga semakin canggih gitu. Jadi inilah kemudian pentingnya bisa terus berinvestasi dalam bidang keamanannya, dalam bidang pengawasannya, dan deteksi fraud pada karyawannya, sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi. Baik, Mas Bima, dari sisi bagaimana perbankan melakukan multi-layer screening terhadap calon debitur ataupun debitur existing lah ya. Kalau kita lihat dari kasusnya Maria ini, bahwa dia adalah debitur existing yang kemudian mungkin ada proses-proses screening yang nampaknya mungkin tidak dilakukan jika kasusnya adalah pengajuan kredit yang dilakukan oleh debitur baru. Nah, apa yang kemudian bisa dipelajari dari ini? Karena nasabah ataupun mungkin ya nasabah lah ya, konsumen lama bukan berarti betul-betul bersih dari upaya ataupun mungkin dari niat yang mengarah ke arah fraud. Ya, jadi yang paling penting adalah UI, know your customer itu, makanya terus dilakukan perbaruan karena bukan hanya pada nasabah baru atau calon debitur baru yang memang agak ketat ya, karena belum pernah punya pengalaman mendapatkan kredit dari bank yang bersangkutan. Tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana ya nasabah-nasabah yang lama tapi ingin mengajukan misalkan pengajuan kredit apalagi dengan jumlah yang besar ya. Perlu dicatat kan tahun 2002 itu angka 1,7 triliun itu bukan angka yang kecil ya. Yeah. Kalau kita melihat inflasi dan segala macam nilai tukar rupiah pada waktu itu juga masih rendah ya dibandingkan sekarang. Yang artinya apa? Yang artinya situasi pada tahun 2002-2003 ini artinya memang ada satu hal yang loophole yang saya kira akan diperbaiki. Dan sekarang sudah ada know your customer itu. Jadi bank juga harus lebih selektif lagi untuk melihat apakah transaksinya fiktif atau tidak. Yeah. Apakah kemudian transaksi ini melibatkan pihak-pihak ya. Seperti kasus LC fiktif itu kan ternyata tidak melibatkan bank yang biasa berkorespondensi dengan bank BNI. Itu sebenarnya sudah janggal ya. Kemudian juga bisnisnya, apakah bisnisnya itu benar-benar kemudian eksportir gitu ya atau importir. Itu juga harus dilakukan cek secara fisik atau manual gitu, karena banyak perusahaan cangkang ya, perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak bermain dalam unit bisnis itu, tapi kemudian untuk mendapatkan kredit dia langsung mengajukan kepada notaris untuk pembuatan satu unit bisnis yang terpisah. Tapi ternyata setelah diselidiki bisnisnya sama sekali bukan itu gitu ya, jadi hanya untuk mendapatkan kredit. Nah ini bank juga harus berhati-hati. Baik, ada bentuk-bentuk modus-modus baru yang dilakukan pihak-pihak ini, kemudian yang harus segera diimbangi dengan penyesuaian regulasi yang nantinya akan mengamankan industri keuangan di Indonesia. Baik, Mas Bima, mengenai peran oknum, asesmen secara berkala yang harus dilakukan oleh perbankan seperti apa supaya memang betul-betul internalnya ini terjamin kualitinya ataupun mungkin kredibilitasnya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.